Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada para panitia yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini sehingga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit informasi yang saya ketahui dan berbagi pengalaman kepada para peserta yang hadir pada sesi hari ini. Dan informasi yang diamanahkan kepada saya adalah berkaitan bagaimana peran seorang ayah dalam memberikan atau mensukseskan proses pemberian MPASI. Langsung aja kita cek materinya. Jadi materi yang akan saya sampaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah bagaimana peran dari seorang ayah dalam mendukung keberhasilan proses pemberian MPASI yang bergizi seimbang pada anak balita. Nah, ada beberapa subpoin yang akan kita bahas pada sesi hari ini. Yang pertama adalah apa itu keluarga dan kenapa ayah juga harus terlibat dan perannya seperti apa serta tantangan dan hambatan dalam mendukung proses keberhasilan pemberian MPASI serta manfaatnya, dan yang paling terakhir adalah bagaimana memulai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pemberian MPASI. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama adalah apa itu keluarga. Nah, kenapa kita harus memulai dari keluarga? Nah, keluarga itu sendiri adalah unit paling terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, ataupun dengan keluarga-keluarga yang lain. Ketika seseorang atau ketika petugas kesehatan atau tenaga kesehatan pengen melakukan atau menangani masalah yang berkaitan dengan gizi, maka intervensi yang paling tepat adalah dari unit yang paling terkecil itu adalah keluarga. Nah, dari satu keluarga menuju keluarga yang lain, maka akan menghasilkan sebuah masyarakat yang paham akan permasalahan kesehatan, termasuk adalah paham dengan bagaimana mencegah berbagai permasalahan-permasalahan gizi. Sama halnya dengan topik kita hari ini. Nah, intervensi terkait dengan keberhasilan proses pemberian MPASI itu harus dimulai dari keluarga. Ketika keluarga berhasil diintervensi dan diberikan pemahaman terkait bagaimana pemberian MPASI yang baik dan tepat, maka akan melahirkan masyarakat yang memiliki keluarga-keluarga yang paham dan tahu terkait dengan peran dan aturan dalam pemberian MPASI. Dibutuhkan peran yang signifikan dari kedua orang tua dalam proses pemberian MPASI untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Peran ini tidak hanya lahir dari seorang istri atau seorang ibu, tetapi dibutuhkan peran dari seorang ayah. Nah, bagaimana perannya dan kenapa ayah ini harus terlibat? Ada beberapa poin yang saya jabarkan di sini. Yang pertama adalah karena, dan selalu saya sampaikan bahwa karena dibuatnya bersama-sama, maka ngurusnya juga harus bersama-sama. Nah, ini adalah simbol dan yang harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa peran pengasuhan dalam seorang anak itu tidak hanya dibebankan kepada seorang ibu, tetapi juga dibebankan secara bersama-sama ibu dan ayah. Karena ini dibuat secara bersama-sama, maka juga harus diurus secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah kenapa ayah juga terlibat dalam proses pemberian MPASI, yaitu adalah karena ibu ini tidak dapat terjaga selama 24 jam. Mereka butuh untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Mereka butuh istirahat, mereka butuh makan, mereka butuh mengerjakan aktivitas yang lainnya. Dan ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas ini, maka dibutuhkan support dari yang lain. Dalam hal ini adalah seorang suami untuk bisa menghandle pekerjaan pengasuhan oleh anak. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari seorang ayah. Dan yang ketiga, kenapa ayah juga terlibat? Yang ketiga adalah untuk menjalin hubungan emosional yang baik dengan si kecil, agar hubungan emosional ini tercipta dari kecil sampai dengan dewasa. Jadi ketika dewasa, mereka akan mengingat, maka merespon secara terus-menerus bahwa ayah saya adalah orang yang baik, ayah saya pandai mengurus saya, ayah saya ini sangat sayang kepada saya. Nah, kalau misalnya
hubungan emosional ini tidak tercipta dari dini, maka akan melahirkan ungkapan-ungkapan yang tidak diinginkan yang lahir dari mulut seorang anak ketika mereka besar. Dia akan mengatakan, bisa jadi mereka akan mengatakan, ayah saya tidak tahu mengurus saya, ayah saya tidak pandai dalam memberikan pengasuhan kepada saya. Nah, ini yang tidak pengen kita inginkan lahir dari ucapan dari seorang anak. Yang kita inginkan adalah mereka akan mengucapkan, oh ayah saya adalah ayah yang seorang hebat, bisa mengurus saya. Walaupun ibu mengerjakan yang lain, tetapi ayah bisa mengerjakan ini semua. Dan yang keempat adalah kenapa ayah juga harus terlibat adalah untuk menciptakan persamaan persepsi terkait dengan pola pemberian makan yang baik dan tepat kepada anak, sehingga antara ibu dan ayah ini ada pola pikir atau persamaan yang tepat, tidak ada kesimpan siuran antara cara pemberian yang diterapkan oleh si ibu dengan cara pemberian MPASI yang diterapkan oleh si ayah. Nah, ada beberapa fakta yang sering terjadi dan sering saya temukan di lapangan terkait dengan adanya persamaan persepsi. Nah, ini yang sering terjadi, di mana sebenarnya si ibu ini udah paham karena sering mengikuti kelas-kelas terkait dengan MPASI, jadi dia udah paham aturan-aturan. Namun terkendala dalam adanya perbedaan persepsi dengan ayah. Jadi karena si ayahnya ini tidak paham tentang aturan pemberian MPASI, jadi ayah menerapkan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya adalah si ayah memberikan makan sambil main gadget, sambil ngajak anaknya untuk main gadget, terus sambil ngajak anaknya untuk makan di pekarangan, atau sambil jalan-jalan. Nah, hal ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan dalam pemberian MPASI. Nah, hal ini bisa terjadi karena tidak adanya persamaan dan ketidaktahuan antara ayah dengan si ibu. Nah, jadi kalau misalnya ibu sudah paham tentang aturan pemberian MPASI, maka si ayah juga harus paham terkait dengan aturan pemberian MPASI, sehingga hasilnya akan menghasilkan hasil yang sangat bagus dalam proses pemberian MPASI. Nah, sebenarnya sih seperti apa sih peran ayah dalam proses pemberian MPASI? Banyak banget peran sebenarnya dalam ayah ini dalam proses pemberian MPASI dan perannya ini sangat-sangat signifikan, memberikan nilai plus keberhasilan dalam proses pemberian MPASI. Dan saya mencoba menspesifikkan dalam beberapa tahapan, yaitu adalah dalam proses persiapan MPASI, peran ayah dalam proses persiapan MPASI, kemudian peran ayah dalam proses pengolahan MPASI, dan juga peran ayah dalam proses penyajian MPASI. Nah, dalam proses persiapan MPASI, apa sih yang harus dikerjakan oleh seorang ayah? Nah, setidaknya di awal itu, sebelum memulai menyentuh bahan makanan dalam mempersiapkan MPASI, si ayah juga bisa berperan dengan mencari informasi terkait dengan aturan pemberian MPASI. Bagaimana memberikan MPASI pada usia 6 sampai 8 bulan? Bagaimana memberikan MPASI pada usia 9 sampai dengan 11 bulan? Dan bagaimana cara pemberian MPASI atau aturan-aturan pemberian MPASI pada usia 1 tahun ke atas. Nah, dasar-dasar inilah yang seharusnya diketahui oleh seorang ayah, sehingga si ayah bisa mengambil langkah-langkah berikutnya, baik dalam langkah pengolahan maupun langkah dalam penyajian MPASI. Nah, peran yang kedua yang bisa dilakukan oleh seorang ayah adalah bagaimana mempersiapkan bahan MPASI yang bergizi. Jadi kalau misalnya si ayah termasuk dalam ayah yang benar-benar sibuk dengan pekerjaannya, tidak mempunyai waktu untuk mengolah atau MPASI, maka setidaknya si ayah ini mampu menyediakan bahan makanan yang bergizi, pulang dari kantor sehingga ke pasar untuk membeli bahan makanan yang bergizi seperti sayuran, terus buah-buahan, lauk, dan yang lain-lainnya, yang nantinya bahan-bahan ini akan diolah oleh si ibu ataupun pengasuh yang lainnya. Terus peran yang selanjutnya dalam tahapan pengolahan MPASI juga ayah memiliki peran yang signifikan. Jadi bagaimana, yang pertama adalah bagaimana si ayah ini mampu menjamin kebersihan bahan makanan yang akan diolah. Bahan makanan yang sudah dibeli di pasar kemudian dibersihkan oleh seorang ayah kalau misalnya si ibu dalam keadaan sibuk tidak mampu menghandle pekerjaan ini. Jadi si ayah yang harus terlibat langsung dalam kegiatan ini adalah menjamin kebersihan bahan makanan yang akan diolah dengan membersihkan dengan menggunakan air mengalir, agar bahan-bahan atau bakteri-bakteri atau bahan-bahan
zat kimia yang ada dalam bahan makanan tersebut bisa diminimalisir, sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit yang berbasis pada lingkungan. Terus yang kedua adalah peran dari ayah dalam proses pengolahan ini adalah bagaimana membantu mengolah bahan makanan. Nah, kalau misalnya memang si ibunya lagi sibuk untuk mengurusi si anak atau lagi menyusui misalnya, dan bahan makanan udah siap, tinggal akan diolah. Jadi kita ambil peran di situ, yaitu adalah misalnya bahan makanan itu dipotong untuk meringankan beban dari seorang ibu. Kalau misalnya sudah dipotong sesuai dengan instruksi ibu, misalnya wortel harus dipotong seperti ini, terus kacang panjang harus dipotong seperti ini, daging harus dicincang. Nah, kalau misalnya ini bisa kita lakukan, ya harus kita lakukan agar membantu meringankan beban si ibu. Nah, kalau misalnya memang pandai dalam menyiapkan pengolahan, menyiapkan atau mengolah bahan makanan itu secara langsung akan lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sampai pada mengolah atau memotong bahan makanan atau menyiapkan perlengkapannya, tapi kalau misalnya bisa sampai pada menyiapkan bahan makanan akan menjadi nilai plus lagi bagi seorang ayah untuk membantu meringankan beban seorang ibu dalam mendukung keberhasilan proses pemberian MPASI. Jadi ayah bisa berperan dalam membuat bahan makanan, membuat MPASI untuk si kecil yang bergizi seimbang sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemberian MPASI. Umur 6 bulan harus diberikan MPASI dengan 6 sampai dengan 8 bulan harus diberikan MPASI dengan tekstur yang disaring. Terus umur 8 sampai dengan 11 bulan harus diberikan MPASI dengan tekstur tanpa disaring sampai dengan ke nasi tim. Terus umur 1 tahun di atas sudah bisa diberikan dengan makanan keluarga. Hal-hal dasar ini harus diketahui oleh seorang ayah, tidak hanya oleh seorang ibu dalam menyiapkan MPASI. Terus dalam proses penyajian, nah apa sih peran yang bisa kita lakukan oleh seorang ayah? Yang pertama adalah bahan makanan sudah siap misalnya, terus kita siapkan nih peralatan makan untuk si anak. Persiapkan si ibu yang memasak, kita yang siapkan alat makannya, piringnya, terus sendoknya, kursi makannya, dan yang lain-lainnya. Terus kalau misalnya memungkinkan dan punya waktu luang untuk si anak, ajak anak itu untuk makan bersama atau menyuapi anaknya dan sambil berkomunikasi dengan anak. Ajak anak berkomunikasi yang bisa komunikasi kalimat-kalimat yang bisa menyemangatkan atau meningkatkan nafsu makannya. Terus yang keempat adalah ikut makan bersama dengan anak untuk memicu nafsu makannya. Ikut makan ini akan memicu nafsu makan anak sehingga anak itu memiliki nafsu makan yang baik. Ketika mereka melihat bapaknya makan banyak, dia akan termotivasi untuk makan banyak. Ketika mereka melihat kakaknya makan banyak, dia akan termotivasi untuk makan banyak. Nah, peran selanjutnya yang bisa dilakukan setelah dari proses pengolahan ke penyajian. Jadi setelah penyajian, ayah juga bisa memiliki peran yang cukup signifikan begini. Jadi kalau misalnya si ayah si anak sudah selesai makan, terus si ibunya membersihkan anaknya, maka kita ambil peran yang bisa kita kerjakan dengan membersihkan peralatannya, atau sebaliknya kita membersihkan anak, si ibu yang membersihkan peralatan makan si anak tersebut, atau membersihkan dapur yang belum sempat kita bersihkan, ini kita bisa kerjakan lagi. Dan peran lainnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang ayah adalah bagaimana membantu menstimulasi perkembangan anak dengan mengajak bermain bersama, membantu pekerjaan lainnya yang belum sempat dikerjakan oleh seorang ibu. Ada banyak pekerjaan atau peran ayah dalam mendukung proses pemberian MPASI yang mampu dikerjakan oleh seorang ayah, dan dengan dikerjakan secara bersama-sama dan saling berkontribusi, saling bekerja sama, ini akan mendukung proses keberhasilan MPASI. Jadi saya selalu mengibaratkan bahwa peran ayah itu ada 50%, peran ibu itu adalah 50%. Jadi kalau keduanya saling bekerja sama, maka 100% keberhasilan mewujudkan proses pemberian MPASI untuk mendukung generasi yang sehat berkualitas ini akan tercapai. Tapi kalau misalnya hanya ibu yang berperan lebih maksimal, maka perannya akan kontribusinya hanya 50%. Tapi kalau keduanya berperan dalam mendukung ini, maka akan hasilnya akan lebih maksimal lagi.
Terus apa sih manfaat yang bisa kita peroleh dari mereka terlibat? Manfaatnya sebenarnya banyak seperti yang ada pada slide ini, bagaimana kita berkontribusi dalam mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Terus membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan anak dan ayah, tidak hanya dari bayi, tapi sampai dengan pada usia lebih dari itu. Terus menciptakan pengalaman yang menarik dalam pengasuhan anak, ada sensasi-sensasi yang berbeda yang bisa dirasakan ketika ayah turun langsung dalam memberikan pengasuhan, dalam hal ini dalam memberikan MPASI, dengan ayah yang tidak berkontribusi secara langsung. Itu ada sensasinya yang berbeda. Ini bisa dirasakan sendiri kalau misalnya ayah mau mencoba berkontribusi dalam hal tersebut. Dan yang keempat adalah menciptakan hubungan yang harmonis dalam pengasuhan anak, sehingga tidak ada terjadinya miskomunikasi atau terjadinya gesekan-gesekan dalam membangun rumah tangga. Nah, apa sih tantangannya yang sering terjadi? Ternyata memang dalam menjalankan ini tidaklah mudah. Banyak banget tantangan atau hambatan yang sering kita temukan. Yaitu yang pertama adalah malu sama kerabat, sama teman, karena harus berurusan dengan dapur. Terus yang kedua adalah dilarang oleh orang tua. Masih banyak yang menyatakan orang tua bahwa hal yang seperti ini adalah tabu, famali, atau apalah namanya, larangan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh dapur, itu masih banyak. Terus tantangan yang selanjutnya ada perbedaan pola pikir dan kebiasaan masyarakat juga masih kita sering temukan, bagaimana tidak melibatkan suami dalam pengurusan pola asuh. Hal-hal yang seperti ini, tantangan dan hambatan ini yang harus kita ubah dan harus kita atasi secara bersama-sama dengan berani mengambil langkah awal. Dan ini adalah langkah awal dari merubah tantangan ini, merubah pola pikir ini, dengan sekarang mulai berkontribusi, mengajak seorang ayah untuk berkontribusi dalam proses pengasuhan seorang anak, mengajak ayah, mengajak suami untuk ikut bersama untuk mengurusi anak, tidak hanya bertanggung jawab dalam menafkahi, tetapi bertanggung jawab dalam melihat perkembangan seorang anak. Dan ini harus kita mulai dari sekarang untuk merubah pola pikir seperti ini. Nah, gimana cara memulainya? Memulainya sangat sederhana. Yang pertama adalah kita harus rajin untuk mencari sumber informasi yang tepat terkait dengan MPASI. Dan yang kedua adalah membangun hubungan saling bekerja sama dan berkolaborasi antara istri dengan suami, atau istri dengan orang tua yang lainnya. Dan yang ketiga adalah hadir untuk istri. Tanyakan apa sih kebutuhan istri dan dengarkan keluh kesahnya. Ketika misalnya kamu pulang kerja melihat istri dalam keadaan kusut, capek, maka ditanyakan apa yang bisa dibantu. Kalau misalnya mereka butuh dipijat, pijat. Atau misalnya mereka kelihatan jenuh di rumah, ajak dia jalan-jalan. Hal-hal seperti inilah yang bisa membangkitkan semangat bagi seorang keluarga dan membangun harmonisan dalam keluarga dan meminimalisir risiko-risiko terjadinya keributan yang akibat dalam proses pengasuhan, dan membuat istri menjadi semangat dalam mengasuh anak kita. Dan yang terakhir, memulainya adalah main sama anak. Sediakan waktu luang untuk anak, latih stimulasinya, bermain bersama dengan anak. Kalau misalnya kamu sibuk, Senin sampai Sabtu bekerja, maksimalkan hari Minggu, weekend untuk bersama dengan anak. Buat jadwal bersama dengan anak. Terakhir, saya perlu sampaikan kembali kepada seluruh ayah-ayah yang ada di luar sana, seluruh Indonesia yang mengikuti webinar hari ini. Mari kita ambil peran yang bisa dikerjakan dalam mendukung keberhasilan mewujudkan generasi yang berkualitas unggul. Keberhasilan mewujudkan generasi ini dimulai dari peran dari kedua orang tua, tidak hanya dari seorang ibu, tetapi juga peran yang sangat dibutuhkan adalah peran dari seorang ayah. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan pada sesi hari ini bermanfaat buat kita semua, dan mari tetap semangat mendukung proses keberhasilan pemberian MPASI. Keberhasilan pemberian MPASI ditentukan dari peran orang tua, ayah dan ibu. Ingat, karena dibuatnya bersama-sama, jadi ngurusnya juga harus bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.